Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya Sabila Aulia Rusyada dan teman saya Mas Muhammad. Rizkon, ya, Muhammad Rizkon Hilmi, ya Mas ya. Ya. Kita akan mempresentasikan materi jenis-jenis tes kebahasaan dan keterampilan berbahasa Indonesia, mata kuliah penilaian evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Profesor Subiantoro. Langsung saja untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Hilmi. Silahkan Mas Hilmi. Ya, terima kasih Mbak Sabila atas waktunya. Pertama, jenis-jenis tes kebahasaan dan keterampilan berbahasa Indonesia. Lanjut, Mbak. Jenis pelaksanaan tes ada 3. Yang pertama, tes tertulis diwujudkan dalam bentuk soal-soal. Yang kedua, tes lisan diwujudkan dalam bentuk ujaran-ujaran yang berkaitan dengan materi pelajaran. Yang ketiga, tes perbuatan berupa pengamatan dari seorang pengajar terhadap sikap dan perilaku pembelajar dalam proses pembelajaran. Lanjut, Mbak. Tipe tes berkaitan teknis pelaksanaan tes bahasa. Lado membagi menjadi 5. Terjemahan berupa soal-soal, isai berupa soal pengetahuan, dikte, soal pertanyaan berupa ujaran dari pengajar kepada pembelajar, tes objektif, soal yang berisi jawaban yang jawabannya hanya 1, tes kemampuan mendengarkan berupa tes dikti, berupa ujaran dari seorang pengajar kepada pembelajar. Haris membagi menjadi 3, wacana yang diuraikan berupa soal dari teks bacaan, pilihan berganda yang jawabannya hanya 1, jawaban pendek berupa soal yang jawabannya sangat pendek. Huges membagi menjadi 5, yaitu pengetesan langsung, pengetesan yang menuntut calon untuk mempertunjukkan dengan tepat keterampilan yang hendak diukur, pengetesan tidak langsung, pengetesan yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan yang mendasari keterampilan yang hendak diperhatikan, pengetesan dengan butir terpisah, merujuk kepada pengetesan salah satu unsur pada suatu waktu, pengetesan dengan acuan norma dan kriteria berkaitan dengan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, pengetesan yang komunikatif, yaitu berupa pertanyaan yang sangat berkaitan dengan indikator pencapaian kompetensi. Nah, ketiga tipe tes berkaitan ini sangat terkait. Jenis-jenis rasa evaluasi. Lanjut, Mbak. Lanjut. Tujuan evaluasi ranah pengetahuan bahasa yaitu sebelumnya, Mbak. Sebelumnya, untuk mengetahui sejauh mana pelajar menguasai teori-teori kebahasaan yang dipelajarinya. Lanjut, Mbak. Ranah pengetahuan, tes pengetahuan, wawancara, observasi. Nah, cakupan mengetahui kebahasaan ada beberapa, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, kosakata, dan tata bahasa. Sedangkan macam-macam tes bahasa ada beberapa juga, yaitu tes bunyi bahasa yang bentuknya itu berupa tes membedakan bunyi bahasa, tes melafalkan fonem-fonem. Selanjutnya ada tes kosakata, bentuknya tes tentang pengetahuan sinonim, antonim, definisi kata, dan lain sebagainya. Sedangkan yang terakhir ada tes tata bahasa yang bentuknya tes bentuk kata, tes makna frasa, dan tes pembentukan kalimat. Lanjut, Mbak. Tes bunyi bahasa. Fungsi tes bunyi bahasa untuk menilai ketepatan mengucapkan bunyi bahasa
dan mengidentifikasi bunyi bahasa yang didengar. Objek tes bunyi bahasa yaitu penguasaan seluruh sistem bunyi secara pasif maupun reseptif. Bentuk dan jenisnya ada beberapa, yaitu melafalkan kata dan pasang kata, melafalkan rangkaian kata dan kalimat. Cakupan tes bahasa yaitu pengetahuan tentang fonem, frasa, pelafalan kata. Lanjut, Mbak, bisa. Selanjutnya ada tes kosakata. Tujuan dari tes kosakata mengukur pengetahuan dan produksi kata-kata yang digunakan dalam berbicara dan menulis. Bentuk tes kosakata yaitu mengidentifikasi sinonim, antonim, definisi kata. Objek tes kata yaitu pengetahuan tentang teori kata. Lanjut, Mbak. Selanjutnya ada tes struktur atau tata bahasa. Tujuan tes struktur atau tata bahasa yaitu untuk mengetahui jauh mana pembelajar menguasai teori tentang penataan kalimat. Bentuk tes tata bahasa ini yaitu tes bentuk kata, tes pembentukan frasa, tes pembentukan kalimat. Lanjut, Mbak. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sabila Aulia Rosada. Nah, ya. Baik, terima kasih Mas Rizkon Hilmi atas penjelasannya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai evaluasi ranah sikap berbahasa. Yang pertama ada definisi ya. Jadi keterampilan jadi ranah sikap berbahasa ini merupakan ranah yang berkaitan dengan pandangan, dengan pikiran, dengan perasaan seorang pembelajar terhadap bahasa target. Dalam hal ini adalah bahasa Indonesia. Kemudian pada evaluasi ranah sikap berbahasa ini ada beberapa aspek yang bisa mempengaruhinya, yaitu ada 3. Yang pertama ada aspek penerimaan, ada aspek reaksi, dan juga ada aspek penilaian. Aspek penerimaan ini berkaitan dengan penerimaan pembelajaran dalam menerima bahasa target. Jadi, apakah seorang siswa ya, ketika diterangkan ini bisa menangkap, bisa menerima pembelajaran dari gurunya. Kemudian ada aspek reaksi. Aspek reaksi ini adalah aspek yang berkaitan dengan tanggapan seorang pembelajar terhadap rangsangan bahasa yang diterima. Nah, berarti kalau kita misalkan dalam suatu pembelajaran di kelas ya, seorang siswa ini ya dia bisa mengungkapkan respon, bisa memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan terhadap apa yang telah peserta didik atau siswa tangkap. Kemudian ada aspek penilaian. Aspek penilaian ini adalah aspek yang berkaitan dengan evaluasi. Ini evaluasi ini ya tentunya terhadap aspek penerimaan dan aspek reaksi. Jadi sebenarnya ketiga aspek ini mereka saling berkaitan, saling terhubung karena aspek penilaian ini bisa diambil nilainya, bisa diketahui nilainya ini dari aspek penerimaan dan aspek reaksi dari siswa tersebut. Apakah siswa ini bisa menangkap pembelajaran dengan baik dan apakah siswa ini mampu untuk memberikan tanggapan dari apa yang telah ia tangkap. Kemudian kita membahas masalah tujuan ya. Jadi tujuan adanya evaluasi ranah sikap berbahasa ini ya untuk mengetahui. Yang pertama itu ada untuk mengetahui pandangan, untuk mengetahui pikiran, perasaan seorang pembelajar. Atau bisa juga untuk mengetahui perilaku seorang pembelajar, bagaimana perilakunya di kelas, ini bisa diketahui dari sikap berbahasanya. Nah, bisa juga untuk mengetahui ketanggapan terhadap gejala bahasa. Kesalahan-kesalahan yang timbul, ya ini bisa diketahui dari sikap berbahasa. Kemudian, dan untuk mengetahui sejauh mana seorang pembelajar ini mampu menilai setiap masalah.
Kemudian ada teknik evaluasi, ya. Teknik evaluasi ini dalam evaluasi ruang sikap berbahasa ada tiga teknik yang bisa digunakan, yaitu ada teknik pengungkapan, ada teknik pengamatan, dan ada teknik penilaian. Jadi seperti tadi ya, berarti ada pengungkapan, berarti seorang siswa ini mampu mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada di dalam idenya, kemudian diungkapkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan teknik pengungkapan. Kemudian ada teknik pengamatan. Nah, ini seorang guru ini bisa juga mengamati peserta didiknya, mengamati siswanya, bagaimana perilakunya, apakah ia telah mentaati aturan-aturan yang berkaitan dengan norma-norma sopanan, dan lain sebagainya. Kemudian ada penilaian. Penilaian ini ya bisa mencakup penilaian baik itu tes tertulis maupun tes lisan. Nah, jadi sebenarnya baik buruknya bahasa target ini bisa ditentukan dari kemampuan peserta didik atau siswa ini dalam menyelesaikan tes, dalam menyelesaikan hasil observasi, dalam menyelesaikan wawancara maupun hasil angketnya. Jadi itu bisa diketahui dari hasil yang telah dikerjakan oleh peserta didiknya. Semakin baik ungkapan atau respon atau reaksi dari pembelajar peserta didik, berarti semakin positif mereka atau peserta didik ini dalam memahami bahasa target, atau dalam arti di sini adalah bahasa Indonesia. Kemudian evaluasi ranah keterampilan berbahasa. Ranah keterampilan berbahasa ini merupakan ranah yang erat kaitannya dengan setiap perilaku bahasa, setiap perilaku berbahasa. Ada beberapa jenis keterampilan dalam berbahasa. Itu ada keterampilan menyimak, ada keterampilan membaca, ada keterampilan berbicara, ada juga keterampilan menulis. Di keterampilan menyimak, ya, keterampilan menyimak dan keterampilan membaca ini merupakan keterampilan reseptif. Artinya adalah keterampilan yang bisa diterima oleh subjeknya atau orang yang berkaitan. Menyimak, ketika peserta didik ini atau siswa ini bisa menyimak dengan baik, maka ia akan bisa menangkap dari apa yang ia simak. Ketika peserta didik atau siswa ini membaca dengan baik, nah, maka ia akan juga bisa menerima apa yang telah peserta didik atau siswa baca. Nah, sedangkan untuk jenis keterampilan berbicara dan juga keterampilan menulis ini merupakan keterampilan produktif. Nah, dalam arti dengan adanya berbicara, dengan adanya menulis ini mampu menghasilkan produk. Nah, misal ketika orang itu bisa berbicara, maka contoh ya, siswa ini bisa pidato, kemudian ia mampu memberikan pengaruh baik kepada temannya. Ketika siswa ini bisa membaca puisi, ya, berarti ia telah menghasilkan produk, yaitu sebuah pembacaan puisi. Kemudian menulis pun sama. Orang menulis, ya, peserta didik atau siswa menulis pun ini bisa menghasilkan suatu produk, yaitu teks yang ia telah tulis, baik itu dalam bentuk puisi, baik itu dalam bentuk teks drama, dan lain sebagainya. Ya, jadi menyimak, kita akan bahas terlebih dahulu, yaitu jenis keterampilan yang pertama, yaitu keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak itu adalah keterampilan berbahasa yang pertama kali dikuasai sebelum ia bisa membaca, sebelum ia bisa berbicara, dan sebelum ia bisa menulis. Nah, orang pertama kali dilahirkan oleh ibundanya di bumi, maka yang pertama kali ia bisa adalah menyimak. Bukan langsung tiba-tiba bayi bisa nulis, bukan. Tapi ia hanya bisa mendengarkan dari bahasa orang tuanya, dari bahasa lingkungan sekitarnya. Kemampuan ini mencangkup, jadi kemampuan menyimak ini ya bisa mencangkup
menerima, bisa mencakup menganalisis, memahami, menyimpulkan informasi lisan ya dalam arti ini yang disampaikan dalam bahasa target, dalam arti ya bahasa Indonesia. Kemudian ada teknik evaluasi. Teknik-teknik evaluasi apa saja yang dapat dilakukan? Yaitu yang pertama itu bisa menyebutkan atau menuliskan kembali informasi sederhana yang telah ia tangkap. Menuliskan sebuah peristiwa, menuliskan sebuah nama sesuatu, mendeskripsikan uraian suatu peristiwa, kemudian mendeskripsikan suatu pengalaman, menuliskan suatu pengalaman, menyebutkan suatu peristiwa, percakapan, dan lain sebagainya. Untuk mengukur kemampuan seseorang dalam memahami bahasa lisan yang didengar. Jadi tes menyimak ini ya fungsinya ini, dia bisa digunakan untuk mengukur ya, kemampuan seseorang dalam memahami. Ketika seseorang ini mampu menyimak dengan baik, maka ia juga akan memahami dengan baik. Pemahamannya, apabila kok di situ ada peserta didik atau siswa ini mampu memahami dengan baik, berarti ia telah dapat melakukan atau telah bisa menguasai keterampilan menyimak dengan baik. Nah, kita kembali lagi ke sini. Jadi sudah kita jelaskan tadi definisi, teknik, kemudian tingkatan tes menyimak ya. Jadi kita langsung ke tingkatan tes menyimak saja karena ternyata saya langsung sudah saya bahas di sebelumnya tadi. Kita langsung ke tingkatan tes menyimak. Tingkatan tes menyimak ini ada beberapa tahapan, ada beberapa tingkatan. Yaitu ada yang namanya tingkatan tes marginal atau deskriptif. Tingkatan tes menyimak tingkat marginal atau deskriptif ini, ya, ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepekaan seorang pembelajar dalam membedakan suara, dalam mengembangkan komunikasi nonverbalnya. Kemudian ada tingkatan tes menyimak apresiatif. Kalau apresiatif ini ya ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kemampuan pembelajar dalam memahami bahasa simakan. Seperti memahami drama, memahami puisi, memahami lagu, memahami sebuah cerita dan lain sebagainya. Kemudian ada tes menyimak komprehensif. Tes menyimak komprehensif ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman pembelajar atau siswa terhadap pesan yang ia simak. Kemudian ada tingkat menyimak kritis ya. Tingkat tes menyimak kritis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman seorang siswa, seorang pembelajar terhadap bahasa simakan yang dilanjutkan dengan cara memberikan evaluasi. Jadi ia lebih kritis ya. Selain ia memahami, tapi ia juga mampu dilanjutkan dengan memberikan evaluasi, ada penilaiannya di situ. Kemudian ada tes menyimak terapis. Ya. Tes menyimak terapis ini merupakan tes yang digunakan untuk menyembuhkan seseorang yang dilakukan oleh seorang psikolog. Nah, jadi seorang psikolog ini ternyata juga bisa menggunakan tes menyimak ya, untuk menyembuhkan para pasiennya. Kita masuk ke evaluasi keterampilan berbicara, keterampilan yang selanjutnya. Beberapa tokoh ini menganggap bahwasanya tes berbicara ini merupakan tes yang paling sukar. Penyebabnya adalah karena keterampilan berbahasa ini sulit untuk didefinisikan. Dalam arti yang berbicara seperti apa yang baik. Ada juga orang yang pendiam, ada orang yang banyak bicara. Tapi ternyata ada ungkapan bahwasanya lebih baik diam daripada banyak bicara yang tidak ada
intinya, hanya omong kosong belaka. Nah, jadi ada juga misalnya seorang yang sudah lulusan S1, S2, S3, ternyata ketika ia berbicara ini masih sulit dipahami oleh umpan bicaranya. Nah, ini juga bisa saja terjadi. Maka seorang atau beberapa tokoh menganggap bahwasanya berbicara ini merupakan tes yang paling sukar ya, paling sukar. Ya, anggap saja kita juga kadang seperti itu. Mungkin kita ketika bersama teman-teman, kita mungkin banyak bicara, kita bisa berbicara dengan mudahnya, dengan enaknya. Tapi ketika kita sudah dihadapkan pada suatu hal, kita maju di kelas, presentasi di kelas, berhadapan dengan berbagai macam orang gitu, kita sulit. Ya. Kadang mau berbicara itu susah ya, susah. Nah, ini merupakan kendala-kendala yang biasanya terjadi ketika berbicara. Karena ya, sebenarnya orang yang bicara ini dikatakan baik ya, ketika orang ini bisa menggunakan pilihan katanya dengan baik, bisa menggunakan tata bahasanya dengan baik, bisa menggunakan penalarannya dengan baik. Tujuan evaluasi keterampilan berbicara ini ya untuk mengetahui kemampuan seorang peserta didik menyampaikan pikirannya, menyampaikan perasaannya dengan menggunakan bahasa target, yaitu bahasa Indonesia. Teknik evaluasi keterampilan berbicara ada beberapa teknik yang bisa dilakukan, yaitu dengan cara mengucapkan suatu huruf, mengucapkan suatu nama, suatu keadaan, menceritakan kembali tentang dialog, sebuah cerita, sebuah peristiwa, atau melakukan wawancara, bermain peran, dan bisa juga dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan atau menjawab pertanyaan yang kompleks. Tes berbicara ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu menurut Madsen ini ada dengan tes jawaban terbatas, ada dengan tes terbimbing, ada dengan tes wawancara. Jadi Madsen menyebutkan bahwasanya tes berbicara dapat dilakukan dengan cara ini. Ini adalah cara-cara tes yang dilakukan secara lisan dan juga individual. Ada tokoh lain, Haris dan Halim, yang menyebutkan bahwasanya tes tertulis ini bisa dideskripsikan. Jadi tes berbicara ini bisa dialihkan dengan tes tertulis dengan cara pendeskripsian. Misalnya ya kita melihat suatu benda, kemudian kita mendeskripsikan dari lisan kita, mendeskripsikan dari apa yang kita lihat, apa yang akan kita katakan dengan cara menulis. Nah, tapi ternyata ini kurang valid. Menurut tokoh, ini tes seperti ini adalah tes yang kurang valid. Kemudian menurut Nurgiantoro ini tes berbicara ini dapat dilakukan dengan cara kriteria penyelenggara dan juga tingkatan yang dites. Kriteria penyelenggara itu bisa dengan cara berbicara terkendali, maksudnya bicaranya itu ada batasannya, atau bisa juga dengan berbicara bebas. Berarti ya bebas mengekspresikan apa yang ada di dalam pikirannya. Kemudian untuk tingkatan yang dites, ini ada tingkat ingatan, tingkat pemahaman, dan tingkat penerapan. Jelas yang paling baik itu adalah tingkat pemahaman atau lebih poinnya adalah tingkat penerapan. Karena tidak hanya mengingat, tapi juga mampu memahami atau semakin baik untuk mampu menerapkannya. Kemudian ada evaluasi keterampilan membaca. Evaluasi keterampilan membaca ini merupakan pembedaan jenis membaca dengan tujuan dan teknis. Membaca pemahaman, maksudnya di sini ya supaya membaca itu nggak hanya sebatas membaca, tapi membaca ini bisa untuk memahami isi bacaan yang telah
peserta didik atau pembelajar baca. Tujuan dari evaluasi keterampilan membaca ini adalah untuk mengetahui seorang peserta didik, seorang pembelajar memahami informasi, menganalisis ketepatan lafal dalam bahasa target. Kemudian bentuk tes yang dapat dilakukan yaitu bisa dengan cara pemahaman literal. Pemahaman literal itu bisa menangkap arti. Jadi membaca dengan cara menangkap arti. Kemudian ada juga dengan pemahaman interpretatif dan kritis. Kalau kritis ini lebih mendalam lagi, ya bisa menganalisis terhadap apa yang telah ia baca. Kemudian evaluasi keterampilan menulis. Evaluasi keterampilan menulis ini merupakan bentuk penyampaian informasi dengan pola-pola lisan. Dengan pola-pola lisan. Maksudnya, apa yang seharusnya ia bisa katakan, tetapi harus ditulis dengan menggunakan pola-pola yang telah menjadi aturan. Kemudian tujuan evaluasi keterampilan menulis ini untuk mengetahui kemampuan pembelajaran, kemampuan seorang peserta didik, siswa dalam menyampaikan ide, menyampaikan perasaannya, menyampaikan pikirannya, serta bisa menggunakan bahasa target secara tertulis. Kemudian ya bisa menulis apa yang ada dalam pikirannya. Misal dalam pikirannya sedang merasakan suatu kegelisahan, bisa menuliskan puisi tentang apa yang ia alami, apa yang ia sedang pikirkan, apa yang sedang ia rasakan. Kemudian teknik evaluasi keterampilan menulisnya. Jadi ada beberapa teknik yang bisa dilakukan untuk keterampilan menulis ini. Misalnya dengan cara menulis suatu huruf, menulis suatu peristiwa, menulis suatu nama, menyampaikan kembali, bisa menyampaikan kembali apa yang tertulis dalam suatu cerita, dalam suatu dialog, atau bisa juga dengan menuliskan cerita berdasarkan gambar, pendeskripsian, bisa melaporkan suatu pengalaman peristiwa, menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana, membuat karangan, atau bahkan menggunakan ejaan dan tanda baca secara tetap. Jadi kalau menulis ini, ya sedikit ada banyak aturan, gitu. Sedikit banyak aturan. Karena di sini itu menulis itu kan ada tanda bacanya, harus memperhatikan tanda baca. Beda dengan berbicara. Kalau berbicara, orang memerintahkan, orang marah, sudah jelas ia marah, orang merasa menangis, sudah bisa ditebak dari kata-kata yang ia lontarkan. Tapi beda dengan menulis. Menulis itu ya, atau gimana ya, atau menulis itu kalau misalnya orang marah ya, misalnya kalimat perintah ya, harus ada tanda serunya. Kemudian ketika suatu pertanyaan itu harus ada tanda tanyanya. Nggak bisa kalau misalnya tidak ada tanda tanya, tidak ada Pak Masilmi, kok saya lupa. Tanda baca ya. Tidak ada tanda bacanya, orang akan sulit memahami apakah ini itu tanda perintah, pertanyaan, atau lain sebagainya. Kemudian macam tes menulis ya. Macam tes menulis ini bisa dengan bisa menggunakan faktor yang dinilai. Yaitu dengan cara tes proses. Tes menulis itu, kita bahas dulu yang ini, tes menulis. Tes menulis itu ada dengan tes proses dan tes produk. Tes proses itu ya berarti berproses ya, berproses. Kalau produk berarti ya sudah ada produknya, sudah
terlihat. Misalnya puisi berarti produknya ya teks puisi. Misalnya teks cerpen berarti produknya ya teks cerpen. Untuk mengukur keterampilan menulis ini, yaitu bisa dengan cara menilai, baik dengan cara tulisan ataupun dengan cara objektif. Apabila seorang peserta didik ini ya, diminta untuk menulis, kemudian dia bisa menuliskan apa yang ada dalam isinya, ya ini menunjukkan bahwasanya keterampilan menulisnya ini telah baik. Keterampilan menulisnya ini ya telah dikuasai. Mungkin ya itu yang dapat kami sampaikan. Mas Hilmi, ada tambahan? Ya, cukup. Mas Sabila, kali harus saja. Oke, ya mungkin pemahaman kami kurang atau misalnya ada yang perlu ditanyakan, bisa nanti kita bahas ya Mas Hilmi ya, sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin sekian pembahasan pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.